أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معنى إلى آخره والله أعلم. Maka nyalingker eta Ibrahim alaihim kamaranehna dorban kalawan nenggel bil yamini kalawan kakuatan bil quwwati tegesna ku kakuatan fakassaroha maka ngahancurkeun Nabi Ibrahim karena eta patung-patung. Fabalagha maka dugi eta berita qaumahu ka kaumna Nabi Ibrahim mimman ijalma ro'ahu anu ningali eta eman ka Nabi Ibrahim fa'aqbalu maka nyang hareup maranehna kaum ilaihi ka eta Nabi Ibrahim yazifuna halna gagancangan maranehna ayyusri'una tegesna ngagancangkeun maranehna al-masya kana leumpang faqalu maka ngomong maranehna kaum lahu ka Nabi Ibrahim alaihi salam omonganana nahnu ari urang sararea na'buduha eta nyembah urang sararea kana eta patung wa anta sedengkeun ari anjeun tukassiruha eta ngahancurkeun anjeun kana eta patung qala nyarita eta Ibrahim
Ibrahim lahum kamaranehna kaum muwabbikhan halna anu ngawoleh carita anana ata'buduna nah nyembah maraneh makana perkara tanhituna anu geus mahat maraneh minal hijarati nyatana pirang-pirang batu wa ghairiha jeung diana eta batu asnaman tegesna sapirang-pirang batu wallahu ari Gusti Allah khalaqakum eta parantos nyiptakeun Gusti Allah kamaraneh jeung kana naon-naon ta'maluna anu migawe maraneh min nahtikum tina mahatna maraneh wa manhutikum jeung anu dipahat ku maraneh fa'buduhu maka kudu nyembah maraneh ka Gusti Allah wahdahu halna nyalira Allah wa ma ari lafad ma masdariyatun eta ma masdariyah waqila jeung ceuk sakaul mah mausulatun eta ma mausulah waqila jeung ceuk sakaul mah mausufatun eta ma mausufah qalu ngomong maranehna kaum bainahum di antara maranehna omonganana ibnu kudu ngabangun maraneh lahu
pikeun eta Ibrahim bunyanan kana hiji bangunan famla'uhu maka kudu minuhan maraneh kana eta bangunan hatoban kusulu wa adrimu yang kudu ngahurungkeun maraneh kana eta suluh bin nari useuneuh fa idzal tahaba maka di mana-mana geus ngalentab-lentab eta seuneut fa'alquhu maka kudu ngalungkeun maraneh ka eta Ibrahim fil jahimi dina seuneu anu kacidapanas annari tegasna seuneu asyadidati anu kacidapanas maka ngamaksud maranehna kaum bihi ka eta Ibrahim kaidan kana tipu daya biilqaihi ku dialungkeunana eta Ibrahim finnari dina seuneu dituhlikahu supaya ngahancurkeun eta seuneu ka eta Ibrahim faja'alnahu maka ngajadikeun kami Allah ka maranehna kaum al-asfalina kasa pirang-pirang anu hina al-maqhurina tegasna sapirang-pirang anu dipaksa fa kharaja maka keluar Nabi Ibrahim minan nari ina eta seuneu saliman halna anu salamat wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim
wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memasuki tanggal 23 Ramadan. Yang mudah-mudahan Ramadan ini menjadi saksi baik untuk kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat As-Saffat yang kita baca ini sedang menjelaskan tentang hikayat Kangjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya sifat yang baik, yang sangat baik. Di antaranya sifatnya dermawan. Pada kabeh ge para nabi mah nu kopet mah korun. Semua para nabi dermawan, tidak ada yang kikir. Karena kikir itu penyakit hati. Kikir adalah penyakit hati, ya. Orang yang kikir sedang sakit hatinya. Dan sifat kikir ini sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ridho kepada orang yang kikir, ya. Jadi kita nggak boleh kikir, tidak boleh kikir, ulah koret, ya. Sehingga disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai bahayanya kikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil ba'idun minallah. Orang yang kikir adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah min. Maka kita usahakan, ya, bersihkan hati kita, obati hati kita daripada sifat kikir. Orang yang kikir adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Sok saha nu hayang sosobatan jeung nu kopet. Mating. Siapa yang ingin berteman dengan orang yang kikir? Kira-kira nguntungkeun ngarugikeun? Ngarugikeun. Nguntungkeun nyangsarakeun. Ya, nyangsarakeun batur jelema kopet mah. Ya. Nah, jangan kita. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Manusia tidak mau dekat, ya, dengan orang-orang yang kikir. Ba'idun minal jannah, orang yang kikir jauh dari surga. Buki jauh ya ka surga ada. Buki ngajauhan surga. Orang kikir jauh di surga. Qaribun minan nar, dekat ke api neraka. Orang yang kikir itu udah dekat, deket pisan ka neraka teh. Ya, jelema kikir, orang kikir. Kita tidak boleh menilai orang lain kitu kikir. Kita kontrol diri kita masih. Apakah kita sudah dermawan mengating atau masih kikir? Kontrol kieu mengating kontrolna mengating. Kalau kita punya uang mengating 10.000 mengating, minimal keluarkan 1.000. Sayang apa tidak mengating? Lebar teu? Teu lebar.
ukur 1000 dikeluarkan tina 10.000 keluarkan berapa ting 1000 ya tara santai urang teh asa can kopet aya namanya naikkeun deui mating naikkeun deui ditingkatkan lagi punya uang 100 keluarkan 10.000 kita hari ini punya rezeki 100.000 disisihkan dipisahkan 10.000 untuk sedekah itu saya enggak mati lebar te oh wani keneh sakitu cetek sakitu mah taekeun deui mengating beunghar aya mah dagang payu menang untung 1 juta sapoe kaluarkeun 100.000 tah mengating kitu kumaha tah mengating ya kadang-kadang ngemut heula ya nah, kita jangan banyak pertimbangan kalau itu adalah perintah Allah tong make pertimbangan mun eta teh parentah Allah sabab Allah itu mengating tidak memerintahkan kepada kita melainkan itu adalah yang menguntungkan kita itu adalah yang menggembirakan hati itu adalah yang membahagiakan kita semua perintah Allah membahagiakan kita semua perintah Allah menjadi keselamatan untuk kita atas mati punya uang berapa mati 1 juta keluarkan berapa mati 100.000 dah mengating nih pas bulan Ramadan akhir Ramadan dagangannya ini laku sampai dapat untung 10 juta sehari mati sehari 10 juta maka keluarkan mengating sisihkan 1 juta gimana mengating hati kita gimana insya Allah dah can boga insya Allah tinggi insya Allahnya dan can ayah duitnya seperti itu kadang-kadang kita pikir-pikir dulu aduh kudu keluarkan 1 juta ya padahal loba kene sesa padahal masih banyak sisanya 9 juta itu penyakit tuh. Lalu kita bangating bisnis lagi sehari dapat 100 juta 100 sisihkan mengating 10 tambah lebar ente mengating gitu. Tadi mah nyumput kene si kopet teh tadi mah si kopet teh nyumput kene begitu ditaikeun ada beningan 10 juta berarti nah kanyahoan si kopetna aya pek teh mangating bisnis deui poe harita kengeng samiliar mangating waduh mangating jadi konglomerat ya mangating jadi orang kaya maka keluarkan mengating 100 juta beuki lebar nantinya si kopet nanti beuki katemo ya itu minimal kalau harta kita ingin barokah 1/10 keluarkan untuk fisabi kalau ingin barokah ya harta itu ada harta yang barokah ada harta yang tidak barokah nah, ketika harta kita sebagiannya digunakan dengan sedekah sebagiannya digunakan dengan zakat ya untuk dizakati maka hartanya akan menjadi berkah ya terutama bab zakat ya mengating kalau mengating bisnis dagang ya hati-hati itu harus dihitung zakatnya mengating ya harus dihitung zakatnya mengatim apalagi nanam padi ya
panen kade kudu diperhatikan bab zakatna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakha syajaratun fil jannah. Sifat dermawan adalah suatu pohon yang ada di surga. Allah menciptakan pohon. Pohon ini namanya as-sakha, dermawan. Dermawan. Sifat dermawan ini syajaratun fil jannah adalah satu pohon yang ada di surga. Wa amsanuha fid dunya, sedangkan ranting-rantingnya mengating. Dahan-dahannya, naon dahan Sundana? Oh, dahan we. Regang-regangnya itu pohon fid dunya, ada di Jadi rantingnya itu ada di dunia, pohonnya di mana? Di surga, tapi rantingnya di mana? Di dunia. Masya Allah, luar biasa ini. Faman ta'allaqa bi ghasnin minha qadahu ilal jannah. Siapa orang yang muntang. Naon muntang Indonesia na? Hah? Muntang, bergantung, berpegang, ya. Muntang, apa namanya? Siapa orang ta'allaqa yang bergantung orang tersebut bi ghasnin minha akan satu ranting dari itu pohon. Kan sifat dermawan itu pohonnya di mana mati? Di surga. Tapi dahannya ada di mana mati? Di dunia. Siapa orang yang berpegang kepada dahan tersebut, yang bergantung kepada dahan tersebut, qadahu ilal jannah, maka akan menuntunnya itu dahan kepada orang tersebut ilal jannati, ke surga. Dibawa ke surga, ditepikeun ke surga. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita sekalian mempunyai sifat dermawan. Apalagi bulan Ramadan, apalagi 10 akhir dari bulan Ramadan. Waduh, sayang kita. Belum tentu kita sampai Ramadan depan mengating. Usahakan mengasih untuk buka, jangan sampai tertinggal. Ya, apa saja bukanya, baik kurma apa saja pokoknya, ya. Masih tajil, masih ada kesempatan. Yang punya harta, yang punya rezeki, ayo berlomba-lomba, ya. Jangan sampai tertinggal. Ini kesempatan, ya, kesempatan yang sulit kita dapatkan. Yang mana sering dijelaskan keuntungan memberi tajil orang yang berpuasa, terutama puasa Ramadan. Yang pertama, menjadi ampunan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ya. Kemudian diberi pahala puasa mengerti, ya. Kemudian menjadi kemerdekaan dari siksa api neraka. Jadi jangan sampai tertinggal. Usahakan ketika kita akan buka puasa, lihat teman-teman kita kasih kurma satu-satu atau tiga-tiga, ya. Nah, itu keistimewaannya, keuntungannya di dalam memberi buka kepada orang yang berpuasa. Yang pertama, menjadi pengampunan, penghapus dosa. Yang kedua, menjadi kemerdekaan dari siksa neraka. Yang ketiga, mendapatkan pahala puasa. Jangan tertinggal. Fala yalijul jannata illa sakhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan masuk dalam surga kecuali orang yang dermawan, ya. Orang yang dermawan, ia pasti akan masuk surga. Maka tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang dermawan.
Kemudian wal bukhlu syajaratun finnar, bahwa sifat kikir mengating adalah suatu pohon yang tumbuhnya di neraka, yang adanya di neraka. Allah ciptakan neraka, lalu Allah ciptakan pohon namanya pohon kikir, ya, tumbuhnya di neraka. Wa aghsanuha fid dunya, ranting-rantingnya, dahan-dahannya itu pohon ada di dunia. Ya. Padahal pohonnya di mana mengerti? Di neraka. Dahannya ada di mana? Di dunia. Faman ta'allaqa bi ghasdin minha qadahu ilan nar. Siapa orang yang bergantung sajel manu muntang karena eta dahan ranting nu aya di dunia teh, eta rantingna teh tangkal koret, qadahu ilan nar, maka akan menuntunnya, akan menggusurnya, membawanya orang tersebut ke dalam api neraka. Fala yalijun nara illa bakhil, maka tidak masuk ke dalam neraka kecuali orang yang kikir. Kecuali siapa? Siap-siap yang kikir. Artinya orang yang kikir mengating sudah punya karcis. Sudah punya apa? Karcis untuk kemana mengating? Ke neraka. Geus daftar ti ayeuna. Rek ka mana? Rek mudik. Mudik ka mana? Ka neraka. Ya. Jadi jelema kopet ti ayeuna geus daftar, geus boga karcis keur ka mana mengating? Mudik ka neraka. Nauzubillah min. Ya kopetnya. Sedangkan sifat dermawan, orang yang dermawan dia sudah punya karcis untuk masuk ke dalam surga. Tanya we ka masing-masing urang teh ieu geus boga karcis nu mana? Karcis keur ka surga atau karcis keur ka mana mating? Hadenya ti ayeuna karcis teh ulah pahili ai tujuan mau rek ka Jakarta, ai meuli karcis ka Surabaya. Kita nepina ka mana mating? Mating ka mana dugina? Ya ka Surabaya. Da karcisna ka mana? Ka Surabaya. Ngerti ya? Jadi kita jangan sampai salah karcis. Kita mau pergi ke Jakarta, tapi kita beli tiket ke Surabaya. Begitu naik, begitu mau masuk ke stasiun, ditanya sama penjaga, mana karcisnya? Oh ini ke Surabaya. Wah Pak, saya mau ke Jakarta, nggak bisa, ini harus ke Surabaya. Oh, kade urang ai hayang ka surga, ai karcis ka neraka. Mana karcis ka neraka teh? Kopet teh eta. Kopet teh karcis kana neraka. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita sekalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan perbanyak sedekah semampu kita ya, semampu kita perbanyak sedekah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-jahilus sakhi ahabbu ilallah minal alimil bakhil. Orang bodoh tapi dia dermawan, daek tutulung ka batur, daek burak bere ka batur ya. Ada orang bodoh mengating saya mah belat, ngaji mah osok ngan belat jeung barho. Mengating bar gubar poho tata gaibah teh teuing teh taon poho deui barho ya. Orang yang bodoh tapi dia punya sifat dermawan, nyaahan, daek tutulung ka batur. Kata Rasulullah SAW, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah
minal alimil bakhil, daripada ajengan yang kikir. Aya dua ya mading. Ya aya ajengan, aya jelema bodoh. Aya nu bodoh barahan sia teh mah teu kaope, aya anu naon nu butuheun teh dibantuan gitu. Aya ieu loba ilmuna ngan kopet. Kopet dimungguh Allah leuwih dipika cinta nu bodoh berehan tibatan nu ngarti kopet. Atas mati. Nah ini keistimewaan sifat dermawan. Nah, mudah-mudahan ya kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang halal, yang mudah, yang barokah, dan diberi sifat dermawan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagaimana hikayatnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Allah katakan idza'a rabbahu biqalbin salim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idza'a rabbahu biqalbin salim, datang kepada Tuhannya dengan hati yang selamat. Masya Allah, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang bahagia kelak di akhirat, bahkan di dunianya akan bahagia orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya selamat, orang yang hatinya sehat. Mengerti? Kalau hati kita sehat, mengerti, hidup kita bermanfaat untuk orang lain, hidup kita keberkahan untuk orang lain. Orang lain mendapatkan keuntungan dari kita, orang lain mendapatkan keberkahan dari kita, orang lain mendapatkan keselamatan. Nah, itu berkah hatinya selamat. Idz qala li abihi wa qaumi, ketika berkata Ibrahim kepada bapaknya Nabi Ibrahim. Di sini ikhtilaf para ulama. Kata ulama, maksud bapak di sini adalah pamannya. Ada lagi dikatakan adalah ya bapaknya. Ikhtilaf, ya. Madza ta'budun, apa yang kalian sembah? Aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah karena berbuat-buat kalian menginginkan menyembah kepada selain Allah? Apakah kalian menyembah kepada selain Allah? Fama dzannukum birabbil alamin, bagaimana sangkaan kalian dengan Tuhan seluruh alam? Artinya jika kalian menyembah kepada selain Allah, Allah akan menyiksa kalian. Wa kanu najjamin, pada mereka kaum Nabi Ibrahim adalah ahli nujum. Jadi mereka itu mengatin kaum Nabi Ibrahim itu kalau ada bentang ini pasti akan terjadi seperti ini. Nah gitu. Mereka itu ahli nujum. Jadi meramal dengan bintang. Kalau bintang ini keluar jam segini, ini akan terjadi seperti ini. Nah itu peramal tukang nujum. Akhirnya mereka keluar kepada hari lebaran mereka, dan mereka tinggalkan makanan di patung-patung mereka. Jadi maranehna teh nyimpen dahareun dina patung-patung, disimpan ngalap barokah cenah. Ngalap barokah. Cek bahasa urang mah ngalap barokah gitu. Ya. Hayang diberkahan ku patungna. Dulu di mana baranena barari kadinya? Dulu dicanak tuangan dituang barokah. Geus dijampean ku saha? Ku patung-patungna. Cek maraneh. Wa qalu li sayyidina Ibrahim ukhruj mana? Maranehna nyarita ka Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, ayo urang keluar jeung urang. Barang keluar, fa nadzara nadzatan fin nujum. Nabi Ibrahim ningali bentang.
Maksudnya supaya narik perhatian ka maranehna, kan maranehna teh tukang ramal kana bentang. Tuh datang bentang jeung Nabi Ibrahim. Faqala inni saqim, dawuh Nabi Ibrahim nalika diajak kana tempat pesta maranehna nya, pesta maranehna. Nabi Ibrahim nyarita, kami teh jelema gering. Maksudna di dieu naon? Kami teh rek gering, bakal gering. Atawa kauli teh hate gering ningali maraneh nyembah ka sajabati Gusti Allah. Hate kami teh gering nyeri ningali maraneh nyembah ka sajabati Gusti Allah. Hati saya sakit lihat kalian ini menyembah kepada selain Allah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Fatawallau anhu mudbirin, kemudian mereka berpaling dari Nabi Ibrahim menuju tempat pesta mereka. Di tempat pesta. Akhirnya Nabi Ibrahim berangkat ke patung-patung mereka, ke tempat-tempat ibadah mereka. Di patung-patung itu ada makanan. Kata Nabi Ibrahim kepada patung-patung, "Hei patung, kenapa enggak kamu makan?" Kata Nabi Ibrahim, "Ala ta'kulun?" Kenapa kalian enggak makan ini? Itu patung enggak ngomong. Kata Nabi Ibrahim, "Malakum la tantikun?" Katanya Tuhan. Kenapa enggak bisa ngomong Tuhan? Katanya kamu itu Tuhan yang disembah oleh mereka, tapi kenapa gak bisa ngomong? Akhirnya Nabi Ibrahim ngambil kampak mengating, dihancur-hancurkan gak beda. Dihancurkan ku Nabi Ibrahim alaihissalam. Eta patung-patungna dihancurkan. Jalma-jalma nu nyembahna keur aya dina pesta. Itu. Akhirnya dugi berita Nabi Ibrahim ngancurkeun patung. Faqbalu ilaihi yazifun. Maka mereka kaum datang kepada Nabi Ibrahim dengan tergesa-gesa. Kata mereka, "Kami menyembah ini patung, kenapa kamu hancurkan? Kami ini Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah. Oh, kenapa kalian dihancurkan?" Kata siapa? Kata kaum Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Ata'buduna ma tanhitun?" Kalian ini mana akal sehat kalian? Mana akal sehat kalian? Kalian yang memahat, terang mahat mati. Dipahat. Diukir, dipahat. Kalian yang bikinnya, lalu kalian yang nyembahnya gimana? Mana akal sehat kalian ini? Ata'buduna ma tanhitun? Apakah kalian akan menyembah kepada yang kalian pahat? Piraku pangeran dijieun aing mah. Sia teh mikir, gitu macam bahasa orang dia. Mana akal sehat kalian deh kau? Kata Nabi Ibrahim, kalian yang bikin, kalian yang lalu kalian sembah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian. Dan apa-apa yang kalian kerjakan semua adalah ciptaan Allah. Akhirnya mereka bermusyawarah. Wah, ini ada pengacau nih. Ayo, musyawarah. Akhirnya Raja Namrud itu raja zalim. Namrud, raja zalim. Akhirnya musyawarah mengating badami. Ayeuna mah urang siksa we Ibrahim teh. Ceuk maraneh. Nah, kata mereka, kita siksa Ibrahim. Bagaimana caranya? Kita bakar tuh Ibrahim. Oh, dibakar mengating. Ya, Masya Allah. Ini ujian para nabi. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi ujiannya. Itu seperti itu. Akhirnya dibangunkan bangunan mengating. Lalu di bangunan tersebut dipenuhi dengan kayu bakar. Lalu dihidupkan dengan api. Hurung sababaraha dinten mengating dihurungkeun atuh supaya panas pisan. Dikumpulkan sadayana, dikumpulkan semua apa? Kayu bakar untuk membakar siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim dibenci seperti itu, akan dibunuh seperti itu? Karena Nabi Ibrahim mengajak kepada mereka ke
ketauhidan, tapi mereka enggan, bahkan mereka mengancam, bahkan mereka akan membakar Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Kemudian mereka bingung mating, ini bagaimana nih, sudah nyala apinya, bagaimana cara membakarnya? Datang iblis. Kata iblis, gampang, bikin ketepel aja. Ada mal ketepel mengating. Jadi Nabi Ibrahim dibungkut, karena ketepelkeun gitu. Kata iblis, gampang, itu bikin ketepelkeun. Lalu dibakar Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Masya Allah, ini adalah ujian, ya, ujian orang yang berdakwah. Seperti itulah, kalau orang ngajak kepada kebaikan pasti ada yang senang dan ada yang benci. Udah nggak aneh, ya, sudah tidak aneh dari zaman dulu, ya. Mating, kalau orang mengajak kebenaran itu pasti ada tantangan. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu dibakar mengating, Nabi Ibrahim tidak merasakan panasnya api. Kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu harus dingin. Jadi katirisan Nabi Ibrahim tidak sudah. Dan kamu menjadi penyelamat kepada Ibrahim. Itu api panasnya itu kalau dikehendaki panas oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki panas, tidak. Contohnya Nabi Ibrahim. Tungtung natali nalalesot, kanya Nabi Ibrahim teka panasan. Itu. Nah, di sini ada hikayat. Ketika Nabi Allah Ibrahim akan dibakar, itu api sedang meluap, ngabubulak. Ya. Ketika api sedang berkobar, itu api, datang makhluk Allah yang bernama cecak. Cecak, mengadil terang cecak. Cak apa? Cak. Ini apa? Cak. Datang itu seekor makhluk Allah yang namanya cak. Lamun Sunda, lamun Indonesiana cecak. Ditanya oleh malaikat, hei cecak, kamu sedang apa? Kata cecak, saya sedang melihat api yang akan membakar Nabi Ibrahim. Lalu kamu ada apa di sini? Saya akan niup supaya api itu tambah besar. Ini cecak ini nggak punya kesopanan dia, ya. Kalau nggak dukung ya, maka disunatkan membunuh cecak. Sunat diganjar maihan cak mah. Maihan cak diganjar nanti di mana cak paihan diganjar. Nah, bersihan, lancah bersihan. Sebab di mana di imah aya lancah, eta mata kokoro. Ya, tong ngukut lancah bersihan. Ya. Nah, pada saat itu kata malaikat, kamu mau ngapain? Saya mau niup itu api supaya tambah besar. Nah, itu. Dengan apa? Ya dengan mulut saya. Jadi si cak-cak teh aya ikut andil untuk membakar siapa? Nabi Ibrahim. Maka disunatkan oleh agama, oleh Allah untuk dimatikan itu cak-cak. Oh, gitunya. Nah, jadi dapat pahala kita membunuh cecak, ya, membunuh cak-cak teh pahala banget diganjar. Naon sababna? Sababna karuhun manehna baheula, anu baheula cak-cak baheula. Manehna ada ikut andil untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga sunat dibunuh itu. Karena berarti
Kemudian datang lagi, ada lagi seekor binatang namanya kodok. Mengating, tahu kodok? Bangkong. Ini kodok datang. Ya, ditanya oleh malaikat, mau ke apa kamu ke sini? Kamu mau apa ke sini? Saya mau memadamkan api yang akan membakar Nabi. Wah, itu sabalik dan tadi akan memadamkan api yang begitu nyalanya besar, akan dipadamkan. Dengan apa kamu mau padamkan? Dengan ludah saya, air liur saya yang ada di mulut saya. Masya Allah. Kalau kodok dia apa? Cinta, menghormati, memuliakan kepada Nabi Ibrahim sampai dia berusaha ingin memadamkan kepada kepada itu api yang akan membakar Nabi Allah Ibrahim alaihis. Dari situ itu kodok dapat kemuliaan dari Allah. Bagaimana kemuliaannya? Haram membunuh kodok. Haram, dosa membunuh kodok. Kade di mana bangkong tuh menang di paehan, doraka. Kata semacing kalau bancet mangati apanya kodok itu maning. Ya, baheula tukang ngurek. Dah gitu. Lamun bancet eta bancetnya naonna kodok. Incuna turunanana. Nah, kade. Ya, ulah maehan bancet. Lamun eta bancetnya memang masih kena turunan kodok. Nya eta teu meunang tadi. Doraka tadi berarti. Ya. Matak seurkeun istighfar we urang, ya. Itu. Perbanyak nah, dari saat itu kodok mendapat kemuliaan dari. Kenapa dia dapat kemuliaan? Karena dia ikut andil mencintai, memuliakan kekasih Allah, ingin memadamkan api yang akan membakar Nabi Ibrahim alaihis. Jadi itu keuntungannya. Jangankan manusia, kodok aja mengating. Dia cinta kepada kekasih Allah, memuliakan kekasih Allah, membantu kekasih Allah, menghormati kekasih Allah, dimuliakan oleh Allah. Sehingga hukumnya haram membunuh seekor kodok. Jadi kalau kita ingin jadi orang mulia, muliakan para kekasih Allah. Ya, kita sama kodok mulia mana mati? Ya mulia manusia tuh. Kodok mah binatang. Nah, kita manusia agar kita jadi orang mulia, muliakan para kekasih Allah, agungkan para kekasih Allah, cintai para kekasih Allah, bantu para kekasih. Nah, kodok ini mendapatkan kemuliaan karena dia ada niat ingin bantu kepada kekasih Allah yang sedang didolimi. Tadi cecak mating, cecak menjadi hina karena punya niat busuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar itu api terus menyalanya lebih besar. Padahal dia punya kira-kira eta ditiupan ku cak-cak maka ngadeng kira-kira na tambah gede moal. Mahal tuh cak-cak. Tapi gara-gara aya niat goreng. Niat tidak baik terhadap kekasih Allah, Allah hinakan itu cecak, sehingga sunat dibunuh itu cecak, ya, karena dia dahulu, ya, dahulu karuhunnya, ya, dahulu orang tuanya itu cecak, punya niat busuk kepada baginda Nabi Ibrahim alaihis, maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diselamatkan Nabi Ibrahim alaihis dari apa? Dari api. Di sini banyak hikmah yang kita ambil, ya. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, harus menjadi kekasih Allah, ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Innallaha yanzuru lailatal qadri ilal mu'minina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayafu anhum wa yarhamuhum illa arba'an mudmina khamrin wa aqad wa musyahinan wa qati'a rahmin. Di dalam hadis dijelaskan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah yang duru adalah memandang dengan rahmat Lailatul Qadri pada Lailatul Qadar. Jadi para ulama itu menjelaskan sering terjadinya Lailatul Qadar itu adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan, terutama malam-malam yang ganjil seperti tadi malam, ya. Jangan kita isi dengan sesuatu yang nggak baik lah, ya. Jangan kita isi malam-malam Ramadan yang akhir ini dengan sesuatu yang tidak baik. Usahakan yang mendapat pahala yang menjadikan pahala. Ilal mu'minina kepada semua orang mukmin. Semua orang mukmin Allah memandangnya dengan rahmat pada malam Lailatul Qadar. Fayafu anhum, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Wa yarhamuhum, Allah tabur rahmat kepada mereka. Illa arba'an, kecuali 4 golongan ini, kata Nabi. 4 golongan ini tidak mendapatkan ampunan dan rahmat yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, mudmina khamrin, orang yang rutin minum arak. Rutin dia. Rutinnya ada tiap hari, ada seminggu sekali, ada per bulan. Naudzubillah min dzalik. Di luar Ramadan dia minum, dalam Ramadan juga minum. Nah, ini bahaya, ya. Yang pertama, orang yang minum arak. Orang yang mabok senantiasa dia tidak mau berhenti tobat dari minum arak. Yang kedua, wa'aqan, orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Orang yang durhaka terhadap kedua orang tua, dia tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah yang Allah turunkan pada Lailatul Qadar. Muaka bagian rahmat, muaka bagian hampura, jelma nu doraka kakolot, muaka bagian rahmat yang hampura Allah nu diturunkan dina malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, wa musyahinan. Yang ketiga, orang yang bermusuhan. Musuh jeung si anu, tidak ada kedamaian, tidak ada perdamaian di dalam hatinya, memusuhi. Ada permusuhan, teu akur. Kade eta bahaya teu akur teh. Teu akur jeung dulur, teu patahnya, tah kade bahaya. Orang yang di dalam hatinya ada permusuhan dengan sesama muslimin, mereka tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat, waqati'a rahmin, orang yang memutuskan silaturahim. Na'udzubillah min, dia putuskan silaturahim, tidak mau mendatangi saudaranya, tidak mau menyapa, menanya kepada saudaranya. Ini bahaya, ya. 4 golongan ini tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah yang Allah turunkan pada Lailatul Qadar. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan man hurimaha. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadza syahra qad hadarakum
Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Wa wala yuhramuha illa mahrum. Masyaallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini menjadi teguran untuk kita supaya kita lebih betul-betul memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita. Kata Rasulullah SAW, inna hadza syahra, sesungguhnya ini bulan-bulan puasa, qad hadarakum, telah hadir kepada kalian. Wa fihi lailatun, dan pada bulan puasa Ramadan ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ada, jika kita mengerjakan amal soleh pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya mati lebih baik daripada kita mengerjakan amal soleh pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hurimaha, siapa orang yang terhalang dari malam Lailatul Qadar, dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tidak mendapatkan ampunan rahmat Allah yang Allah berikan pada Lailatul Qadar. Siapa yang orang yang terhalang dari Lailatul Qadar, faqad hurimal khaira kullah, dia akan terhalang dari segala kebaikan. Segala kebaikan yang Allah berikan dia tidak mendapatkan. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan Lailatul. Oh, bahaya kan ya? Ya. Man hurimaha hurimal khaira kullah. Siapa orang yang terhalang dari Lailatul Qadar, dia akan terhalang dari segala kebaikan. Segala kebaikan terhalang, sulit untuk mendapatkannya. Wala yuhramuha, dan tidak terhalang dari Lailatul Qadar siapa illa mahrum, kecuali orang yang memang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, kita sempatkan, maksimalkan ya. Ini tanggal 23, berapa hari lagi ya, 7 hari kurang lebih. Nah, kita maksimalkan, jangan sampai kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Minimal menghidupkan Lailatul Qadar itu dengan 2 hal, dengan 1 hal minimal. Dengan beberapa hal ya, banyak. Di antaranya orang yang mendapatkan bagian Lailatul Qadar adalah orang yang sholat subuhnya berjamaah dan sholat isyanya berjamaah. Orang yang sholat isya dan subuh berjamaah pada bulan Ramadan, dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Meskipun tidak semuanya, tidak sempurna, ada bagiannya. Ya, orang yang mendawamkan sholat berjamaah di dalam bulan Ramadan, sholat isya dan sholat subuh, dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Mati. Nah itu ya. Jadi jangan tertinggal. Orang yang sholat berjamaah, sholat isya, orang yang sholat isyanya berjamaah diberi pahala seperti ibadah setengah malam. Diberi ibadah seperti ibadah setengah malam. Itu kalau orang sholat isya berjamaah. Orang yang sholat subuhnya berjamaah diberi pahala oleh Allah seperti ibadah semalam suntuk. Wah, banyak nih ibadahnya ya, pahalanya banyak mati ya. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah diberi pahala seperti ibadah semalam suntuk. Jadi jangan sampai tertinggal kita dari Lailatul Qadar. Man hurimaha faqad hurimal khairu kullah. Siapa orang yang terhalang, dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar, bahaya. Orang tersebut terhalang dari segala kebaikan. Ya, naudzubillah min. Jadi berapa orang mading yang terhalang tidak mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmat Allah yang Allah turunkan pada Lailatul Qadar? Ada 4 golongan manusia. Yang pertama siapa mading? Orang yang senantiasa minum
arak. Waduh, bahaya mengerti minum arak itu. Bahaya, jangan dianggap nggak bahaya ya. Khamar itu hukumnya najis mengerti, najis, nggak boleh ya. Kan ini sedikit, meskipun sedikit tetap najis. Ya, meskipun sedikit tetap najis. Barang najis tidak boleh dimakan, nggak boleh kita memakan barang najis ya. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya minum arak, tentang bahayanya minum arak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku as-sariqu hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Allahu akbar. Tidaklah berzina seseorang yang berzina ketika dia berzina dia itu orang mukmin. Artinya bagaimana? Dikhawatirkan imannya lepas. Dikhawatirkan imannya lepas. Orang yang berzina itu dikhawatirkan imannya lepas. Wala yasriqus sariq in yasriqu huwa mu'min. Tidaklah mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri wa huwa mu'min. Dia itu orang mukmin, artinya dikhawatirkan imannya lepas. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Dan tidaklah meminum arak, orang yang minum arak ketika meminumnya dia orang mukmin. Artinya dikhawatirkan ketika dia meminum arak imannya lepas, imannya hilang. Bahaya mati, hilang iman, waduh bahaya ya. Na'udzubillah min, itu ancaman bagi orang yang meminum arak dan mereka tidak bertaubat. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, mudminul khamri in mata laqiyallaha ta'ala ka'abidi wasan. Orang yang senantiasa merutinkan minum arak, jika dia mati lalu dia tidak bertobat kepada Allah, dia menemui Allah, datang ke akhirat, dosanya seperti orang yang menyembah berhala. Dosanya seperti orang yang menyembah berhala. Dorakana teh kos dorakana jelma anu nyembah patung. Ya, lamun tetobat. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra kharaja nurul iman min jawfihi. Siapa orang yang meminum arak, maka keluar cahaya iman dari dalamnya, dari jawfnya. Tidak ada cahaya imannya, hilang cahaya imannya. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang minum arak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra sagahu Allah min hamimi jahannam. Siapa orang yang minum arak di dunianya, maka Allah akan beri minum orang tersebut dari air panas yang mendidih dari api neraka jahanam. Dijaga ya, anak-anak kita jaga, mengerti ya? Jangan sampai ya di kampung kita ada anak-anak ya yang masih suka minum arak. Komo geus karolot mah, geus karolot cad eureun keneh, geus bau tanu, adanya jaga pemuda ya PRT kade jaga barudak nya. Ulah aya nu ngarinum arak, ulah aya nu ngadalahar naon obat-obat terlarang, bahaya, merusak akalnya hilang nanti, akal sehatnya hilang ya. Jadi orang yang minum arak di dunianya lalu dia tidak bertobat, jika dia disiksa oleh Allah nanti di akhiratnya diberikan air yang mendidih ya, cai nu ngagolak nu kacida panas diinumkeun ka manehna. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan.
Siapa orang yang minum arak, Allah tidak akan menerima sholatnya 40 pagi, 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Bahaya, ya, bahaya. Jadi dianjurkan bagi mereka orang-orang yang masih suka mabok, bertaubatlah, ya, tong polontong ya, jangan sombong, bertaubatlah. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul khamra, Allah telah melaknat akan arak. Arak tersebut, araknya saja Allah laknat. Araknya itu Bang Dik, Allah laknat. Wa syaribahu, yang minumnya. Wa saqiyahu, yang nyicikeun naon? Anu nyicikeun anak? Yang menuangkannya, mengerti? Abdi mah henteu nginum, ngan abdi mah nyician unggul ku abdi dicician pek nginum dah ieu kabagian laknat ti Allah. Nu nyicianna kaba padahal teu nginum teh. Abdi mah teu nginum ngan osok nyician nu nginum. Kabagian laknat ti Allah. Wa mubta'a, abdi mah henteu nyician henteu. Menuangkan tidak, meminum tidak, hanya saya menjualnya. Jualan arak, kabagian laknat Allah. Wa ba'iha, wa mubta'a, yang membelinya. Aya jelema nitah ka urang, cik pang meulikeun arak. Yo, ka dieu meuli we. Sanajan urang teu nginum arak, urang mang meulikeun keur nu nginum arak, kabagian laknat ti Gusti. Na'udzubillah min. Nu meulina, nu mang meulikeunana, nu ngajualna kabagian. Henteu abdi mah teu ngajual, teu meuli. Wa asira, kungsi mereskeun, diperas ku manehna. Nu meresna padahal manehna teu nginum, kan mang mereskeun keun nu nginum arak, kabagian laknat. Wa mu'tasiruha, orang yang minta diperasnya, kabagian. Wa hamiha, bahkan nu mauhanna mah dibawa ku manehna teh arak teh reka mana, reka warung disimpen, kabagian laknat ya Allah. Efeknya nu dibawakeun anak, nu nyimpen lagi ka bawah, dilaknat ku Allah. Nah kadanya bahaya, jangan sampai di antara kita muslimin, anak-anak muda terutama ya, jaga dari pemabokan. Jangan sampai masyarakat kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita diberi usia oleh Allah, usia yang barokah, usia yang barokah. Dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai sehat wal afiyah, juga mudah-mudahan hajat-hajat kita yang baik, hajat agama dunia dan akhirat digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan, hati kita dibersihkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad-jasad kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sekalian diberikan oleh Allah rizki yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barakah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada saat ini menjadikan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan anak turunan kita dijadikan anak turunan yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga oleh Allah diberikan kesembuhan yang sempurna, secepatnya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan musibah wabah yang terjadi pada negara kita khususnya dan pada negara muslimin umumnya, mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sekalian diberikan keselamatan oleh Allah di dunia wal akhirah dari berbagai musibah, wabah dan bala. Dan mudah-mudahan akhir umur kita dijadikan akhir umur dalam keadaan husnul khatimah,
dalam keadaan husnul khatimah dengan berkah syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahi Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa bisri umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna fa'na rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahlil qudri unsa wa dzakar ma ahlil qudri unsa wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar nuhdha bil khairi Rabbana aslih lana kulla syun wa akirra bir idha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'ti waghfiris surran takraman satar waghfiris surran takraman satar wa salatullah itarjal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbi ghurar wa ala sahbi masabil ghurar ya Allah hadkan ilmu kami berilah kami ilmu yang berguna jadikan kami orang yang mengerti agama Islam pegangan semua beserta keluarga detoran tetangga laki berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha kata perbuatan berilah kami rizki yang halal teman bertakwa penuh pengertian diberikan semua kebaikan dijauhkan segala kejahatan ya Allah beri kami kedamaian penuh dengan kegembiraan hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang menjelang dosa-dosa kami Engkau ampunkan hanyalah Engkau salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran pembawa kitab sumber kesembuhan berat